Latar belakang. Yang pertama adalah informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses, dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya terhadap kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada keamanan informasi adalah melindungi informasi dari ancaman yang berskala luas untuk menjamin keberlangsungan operasional organisasi dan minimalisir risiko bisnis. Nah, untuk memastikan bahwa proses bisnis terhindari dari insiden-insiden yang berkaitan dengan keamanan informasi, maka diperlukan tata kelola IT. Selanjutnya ada tata kelola IT. Tata kelola IT sebagai suatu dari integral dari tata kelola perusahaan yang terdiri atas kepemimpinan, struktur, dan proses organisasi operasional. Ia memastikan bahwa IT organisasi berlanjut serta meningkatkan strategi organisasi. Selanjutnya ada COBIT. COBIT adalah kerangka kerja tata kelola IT dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak yang ada antara kebutuhan dikendalikan, masalah teknikal, dan resiko bisnis. COBIT memberikan dengan cara pemeteran IT goal terhadap proses-proses COBIT terdapat 17 IT goals yang terdiri menjadi 4 sektor, yaitu finansial, customer internal, dan learning growth. Berdasarkan hasil analisa, maka yang cocok adalah sektor internal, yakni pada security of informasi dan application yang terbagi dari EDM 03, APO 13 yaitu mengelola keamanan, BAI 06 yaitu mengelola perubahan, dan DSS 05 mengelola layanan keamanan. Pada penelitian ini adalah akan dibahas mengenai keamanan informasi dengan domain AP013 yaitu mengelola keamanan, dan DSS 05 yaitu mengelola layanan keamanan. Keamanan informasi adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, dan informasi, baik komputer maupun non-komputer, dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak tertoleransi atau tidak berwenang. Selanjutnya ada tujuan dari keamanan informasi, diantaranya yang pertama ada kerahasiaan, yaitu berarti menjaga hak akses dan pengguna wewenang untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Selanjutnya ada integritas, yaitu berarti menjaga informasi dari modifikasi dan memastikan semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya ada ketersediaan, berarti menyediakan data dan informasi yang akan tersedia untuk pihak-pihak yang memiliki wewenang. IT Governance. IT merupakan bagian dari proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari proses manajemen, prosedur, dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka memberikan suatu keputusan dan arahan pada layanan teknologi informasi IT dan sumber daya, termasuk pada pertimbangan risiko, kepatuhan, dan kinerja. Information security, keamanan informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi baik dalam penyimpanan, pengolahan, atau transmisi. Data center. Data center adalah suatu fasilitas khusus yang disusun untuk pengolahan dan dukungan sumber daya komputer yang dianggap penting untuk suatu atau lebih organisasi. COBIT-5 merupakan paduan generasi terbaru ISACA yang membahas tata kelola manajemen IT. COBIT 1 dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COBIT selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan di lingkungan bisnis, komunitas IT, risiko asuransi, maupun keamanan. COBIT 5. Model proses pada COBIT 5 terdiri dari 32 proses manajemen
dan 5 proses tata kelola yang terhimpun dari 5 domain 8, yaitu evaluate, rate, and monitoring. At the end, terdiri dari 5 proses: allocate, plan, and organize. APO terdiri dari 13 proses: build, acquire, and implement. DAI terdiri dari 10 proses: deliver, service, and support. DSS terdiri dari 6 proses: monitoring, evaluate, and assess. MEA terdiri dari 3 proses: proses assess. Model ini merupakan dasar untuk penilaian kemampuan proses TI suatu perusahaan pada COVID-5, dan program pelatihan dan sertifikasi bagi para penilai. Proses penilaian ini dibuktikan dengan mengaktifkan proses penilaian yang dapat diandalkan, konsisten, dan berulang di bidang tata kelola dan manajemen IT. Proses APO 13 manajemen security mendefinisikan pengoperasian dan pengawasan sistem untuk manajemen keamanan informasi. Proses DSS 05 manajemen security service. DSS 05 mengenai melindungi informasi perusahaan untuk mempertahankan tingkat dan keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan keamanan. Sub-proses pada APO 13 sebagai berikut: 1. DSS 05.1, melindungi sistem dari malware. 2. DSS 05.2, mengelola jaringan dan keamanan konektivitas. 3. DSS 5.3, mengelola keamanan endpoint. 4. DSS 05.4, mengelola identitas user dan akses logik. 5. DSS 05.5, mengelola akses fisik terhadap aset TI. 6. DSS 05.06, mengelola dokumen sensitif dan perangkat output. 7. DSS 05.7, mengawasi infrastruktur untuk kejadian terkait keamanan. Metodologi. Data untuk penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan koordinator dan keamanan data center. Dari koordinator keamanan didapatkan informasi tentang insiden yang terjadi di data center, tindakan apa saja yang telah dilakukan, penanganan informasi keamanan, kebijakan pusat komputer, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian. Tahapan analisa data berdasarkan COVID-5 Assessment Process Activities atau APA yang terdiri dari 1. Initiation. Tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan hasil identifikasi. 2. Planning the assessment. Tahapan ini melakukan penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi berupa kuesioner yang berkaitan dengan ruang lingkup analisa. 3. Briefing. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan arahan terhadap responden. 4. Data collection. Tahapan ini dilakukan pengumpulan bukti-bukti yang terdapat pada pusat komputer sebagai bahan penilaian. 5. Data validation. Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kuesioner yang menjadi bahan dalam menentukan capability level dan gap. 6. Proses attribute level. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kapabilitas dan kelemahan yang perlu ditingkatkan. 7. Reporting the result. Hasil
ini menentukan capability level dan gap dilaporkan untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Analisa annotation. Dari hasil observasi diketahui bahwa data center saat ini pusat komputer telah menerapkan keamanan yang terdiri dari 1. Perangkat keras data center telah menerapkan sistem keamanan termasuk sidik jari di pintu masuk kantor yang hanya bisa diakses oleh karyawan pusat komputer atau door lock otomatis sehingga tidak memungkinkan orang lain masuk data center tanpa izin. 2. Perangkat lunak. Sistem komputer telah menerapkan perangkat lunak antivirus di Linux untuk mengantisipasi akses malware yang masuk ke sistem di data center dan firewall untuk menyaring akses jaringan, untuk mempertimbangkan keselamatan serta mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam suatu sistem. Training the assessment. Training the assessment purposive sampling digunakan untuk menentukan responden dengan pertimbangan khusus sehingga dianggap layak menjadi responden. Sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki peranan dan tanggung jawab yang sesuai dengan objek yang diteliti. Responden terpilih kemudian disesuaikan dengan resi dalam setiap proses. Briefing. Briefing disajikan dengan bentuk input proses, keluaran proses DSS dan APO 13. Jadwal pelaksanaan kuesioner dan yang telah dimulai pada tanggal 8 September sampai 9 September 2016. Pengumpulan kuesioner pada tanggal 26 September 2016. Rekapitulasi kuesioner dimulai tanggal 27 sampai 30 September 2016 dan melaporkan hasilnya pada tanggal 15 Oktober 2016. Jadwal kegiatan penelitian disajikan pada tabel 1. Berikutnya data collection. Pada tahapan 4 ini, penelitian melakukan pengumpulan data yang terdapat di pusat komputer yang telah dijadikan bukti-bukti untuk memenuhi tingkat kapabilitas 1 di tiap-tiap proses yang telah dilakukan. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, pusat komputer telah memenuhi tingkat kapabilitas 1 baik untuk proses APO 13 maupun DSS 05. Data validation. Pada tahapan kelima ini, peneliti melakukan validasi data dari hasil kuesioner yang telah didistribusikan kepada responden sesuai dengan pemetaan resi chart. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui hasil perhitungan kuesioner dan mendapatkan evaluasi penilaian capability level. Jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden diidentifikasikan dalam tabel di bagian resi APO 13 pada tabel 2 dan bagian resi APO 13 pada tabel 3. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui kondisi saat ini S dan IS pada APO 13 bernilai 1,45 atau kapabilitas level berada pada level 2 managed. Artinya, dalam center sudah dapat mengelola keamanan, merencanakan rencana kerja, memonitor dan memberikan laporan. Untuk kapabilitas DSS 05 dapat dilihat pada tabel 5 dengan nilai 1,7 atau level 2 yang artinya sudah memenuhi atribut level 1 dan 2. Berikut contoh tabelnya. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Proses atribut level pada tahap ini ditentukan oleh level nilai kapabilitas tingkat kapabilitas dari hasil kuesioner yang telah diperoleh dan menentukan tingkat kapabilitas selanjutnya. Yang berikut pencapaian pusat komputer berdasarkan benchmark panduan data center Kominfo. Maka untuk menghasilkan tingkat kapabilitas 3, peneliti melakukan pengamatan kelengkapan yang telah dicapai pusat komputer. Hasil pencapaian pada proses APO 13 dan DSS 05 telah dideskripsikan pada tabel 6 dan 7. Oke, berikut ini adalah tabel rekapitulasi APO 13 dan
pencapaian APO 13 dan juga ada rekapitulasi jawaban dari DSS 05 dan pencapaian dari DSS 05. Yang berikut adalah penutupan gap. Proses atribut level, ada tahap ketujuh, peneliti melakukan pelaporan dari hasil evaluasi yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam mengelola keamanan dan mengelola layanan keamanan. Berikut rekomendasi yang dihasilkan. 1. Pusat komputer direkomendasikan untuk memiliki prosedur untuk pencegahan kebakaran seperti adanya SOP atau mekanisme jika terjadi kebakaran. Yang kedua, pusat komputer direkomendasikan untuk memiliki prosedur untuk menangani penggunaan listrik secara aman seperti ada SOP atau kebijakan ketika listrik mati. Yang ketiga, pusat komputer direkomendasikan untuk memiliki SOP untuk mengatur pengangkatan beban berat. Dan berikut ini adalah tabel penutupan gap. Ada APO 13 dan ada DSS 05. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada proses APO 13 dalam kurung mengelola keamanan informasi dan DSS 05 mengelola layanan keamanan diketahui tingkat kapabilitas saat ini berada pada level kedua atau managed proses dengan nilai kapabilitas masing-masing 1,54 dan 1,70, yaitu proses telah dijalankan, dikontrol, dikelola dengan tepat, yaitu direncanakan berdasarkan dengan rencana kerja organisasi, dimonitor untuk hasilnya dilaporkan pada laporan akuntabilitas organisasi dan disesuaikan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Setelah melakukan analisa keamanan informasi dan center, tabel 4 dan 5 pada proses APO 13 mengelola keamanan informasi dan DSS 05 mengelola layanan keamanan diketahui tingkat kapabilitas saat ini berada pada level 2 atau managed proses, maka ditetapkan nilai kapabilitas yang harus dicapai selanjutnya berada pada level ketiga, established proses, artinya proses telah dijalankan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai hasil dari proses. Untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan, pusat komputer harus menutup gap dengan membuat kebijakan dengan detail, dikelola dengan standar yang jelas sehingga mampu mencapai tujuan. Selain itu, pada tingkat kapabilitas ini, pusat komputer harus dapat mengimplementasikan kebijakan dan standar yang dibuat.